Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, polisi periksa petugas jaga palang pintu dan menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan maut di Magetan. Rumah mewah di Surabaya terbakar, 8 mobil pemadam dikerahkan. Sebanyak 3.000 galon air Zam-Zam tiba di embarkasi asrama haji Sukolilo, Surabaya. Diduga sopirnya mengantuk, truk tronton tabrak 2 truk lainnya di jalur Pantura Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa dini hari. Akibatnya kernet truk towing tewas, tergencet badan kendaraan dan sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sebuah truk towing atau truk khusus pengangkut kendaraan ditabrak truk tronton di jalur Pantura dekat perlintasan kereta api Desa Curah Turis, Kecamatan Tongas, Selasa dini hari. Kerasnya benturan menyebabkan truk towing terpental dan menabrak truk lain di depannya. Akibatnya truk towing tergencet 2 truk di depan dan belakangnya. Pengemudi truk towing bernama Adrika Novian Pratama, 28 tahun, warga Kecamatan Padas Ngawi, tewas di tempat karena terjepit badan kendaraan. Kecelakaan terjadi saat sejumlah kendaraan berhenti di perlintasan menunggu kereta api lewat. Tiba-tiba dari arah belakang truk tronton menabrak truk towing, sedang truk towing menabrak tronton di depannya. Menurut pengemudi truk tronton, Ahmad Deni Andrianto, 28 tahun, warga Sidoarjo, kecelakaan terjadi karena dirinya mengantuk dan sejenak tak sadarkan diri, sehingga truk yang dikendarainya tak terkendali dan menabrak truk di depannya. Kalau penyebabnya pada saat itu apa? Karena gelap kah, jalannya gelap atau bagaimana? Pandangan saya tiba-tiba gelap, Pak. Oh, pandangannya. Iya. Ini sampai mau dari mana mau ke mana? Mau ke Surabaya. Dari Mataram ke Surabaya. Oh, dari Mataram ke Surabaya. Iya. Mau ngambil muatan. Mau ngambil muatan. Sampai Selasa siang, jasad korban masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Probolinggo. Untuk proses penyelidikan, pengemudi truk tronton dibawa ke pos lantas untuk dimintai keterangan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi truk tronton, dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Polda Jawa Timur Selasa siang menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan kereta Malioboro Express dengan 7 motor di Magetan. Polisi juga memeriksa penjaga palang pintu kereta yang diduga lalai. Hampir 1 jam lebih tim Traffic Accident Analysis atau TAA Ditlantas Polda Jatim menggelar olah tempat kejadian perkara di perlintasan rel ganda Desa Mangge, Kabupaten Magetan. Olah tempat kejadian perkara ini untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kereta api Malioboro Express relasi Purwokerto menuju Malang dengan 7 motor hingga menyebabkan 4 orang tewas dan melukai 5 orang. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memeriksa CCTV yang ada di pos jaga palang pintu. Ini bertujuan untuk menentukan pada saat sebelum kejadian, sesaat kejadian, dan sesudah kejadian itu terjadi. Kemudian TA ini kemudian diproses, kemudian akan membuat suatu video 3D. Video 3D dan berproses selama kurang lebih 2 atau 3 minggu, bisa lebih, tergantung kesulitan dan situasi kondisi di lapangan. Hasil olah TKP akan diketahui sekitar 3 minggu ke depan. Sementara penjaga palang pintu yang diduga lalai saat menjalankan tugas hingga Selasa petang masih diperiksa di Satreskrim Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kecelakaan maut antara 2 sepeda motor terjadi di Jalan Kali Rungkut, Surabaya, Selasa siang. Akibat peristiwa ini, 1 pemotor tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara 1 lainnya mengalami patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban meninggal akibat tabrakan motor tersebut bernama Wisnu berusia 45 tahun, warga Jalan Kedungasem, Surabaya. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepala.
Sementara korban lainnya, Eli Dwi, warga Driorejo, Gresik, mengalami patah tulang kaki sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat Wisnu yang baru saja makan di sebuah warung mengendarai motor menyeberang melawan arah di Jalan Kalirungkut. Namun dari arah selatan melaju kencang sepeda motor yang dikendarai Eli Dwi hingga tabrakan tak terhindarkan. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah hingga bodi motor patah menjadi dua. Petugas unit Lantas Polsek Rungkut Bribka Denny menegaskan korban langsung tewas di lokasi kejadian setelah terpental hingga tersungkur di jalan. Berarti sendirian Pak tadi ya? Kendaranya sendirian tadi ya? Korban ini ya? Sendirian. Yang perempuan itu siapa tuh? Yang perempuan yang itu saudaranya yang meninggal dunia. Oh, saudaranya tadi yang Iya. Berarti nggak satu motor ya tadi ya? Enggak. Beda ya? Beda ya. Motor. Terus yang korban luka itu Pak? Luka di mana? Sendirian? Sendirian juga dari melaju dari sisi dari selatan ke utara mengalami patah tulang sehingga sekarang dibawa ke rumah sakit Surabaya. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya guna proses visum. Akibat peristiwa ini, Jalan Kalirungkut sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Surabaya, Ripurwanto melaporkan. Sebuah rumah mewah di Jalan Bratanggede, Surabaya terbakar. Api berasal dari ruang olahraga lantai 2 rumah yang di dalamnya terdapat tumpukan handuk dan kertas serta peralatan gym. Api menghanguskan lantai 2 rumah mewah di Jalan Bratanggede 6C Surabaya pada Senin malam. Warga dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan api. Sebanyak 8 unit mobil damkar dari Pemkot Kota Surabaya dikerahkan. Titik api diketahui berasal dari ruang olahraga dengan luas 3 x 6 meter, yang di dalamnya terdapat tumpukan handuk dan kertas, serta peralatan gym. Beruntung tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, karena seorang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran ini dipicu akibat korsleting listrik. Dia sedang mengerjakan tugas kuliahnya mungkin atau pekerjaannya kami kurang paham. Tiba-tiba dia melihat ada percikan api di pojok atas di tempat area untuk berolahraga, ada treadmill dan juga di sana ada tumpukan kain dari handuk dan kertas dan juga ada magicom dan alat-alat untuk masak, tapi tidak difungsikan sebagai informasi Pak. Nah, setelah itu begitu besar dia nggak bisa menangani, panggil damkar. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas setelah kurang lebih 30 menit. Kasus kebakaran masih dalam penanganan kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Bencana longsor terjadi di Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Akibatnya 10 rumah terdampak longsor, 3 rumah diantaranya tertimbun. Sebanyak 6 orang dikabarkan hilang dan masih dalam pencarian. Bencana longsor melanda Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Senin sore. Longsor berupa material tanah dan batu menimpa rumah warga. Sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan berat, 3 diantaranya tertimbun. Sedangkan 6 orang hilang dan kini dalam pencarian. Saat dikonfirmasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek belum memastikan apakah keenamnya tertimbun ataukah berhasil menyelamatkan diri karena masih dalam proses pendataan. Petugas kesulitan mengakses lokasi karena terjalnya medan, serta cuaca hujan yang terus mengguyur. Di titik yang lain, longsoran juga terjadi di tepi jalan dan menimpa sebuah rumah. Seorang pengendara motor yang berteduh juga sempat tertimpa longsor, namun beruntung berhasil diselamatkan oleh warga. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Seorang anak di Ngawi menangis histeris saat mengetahui jenazah ibunya ditemukan tersangkut rumpun bambu. Korban diduga terpeleset ke sungai dan hanyut terseret banjir saat pulang dari sawah Sabtu sore. Mengetahui ibunya ditemukan sudah tidak bernyawa, Muryani, warga desa Sawuk, Kabupaten Ngawi, menangis histeris. Hingga membuat sejumlah warga berusaha menenangkan wanita 35 tahun ini. Petugas Basarnas mengevakuasi jenazah Parni usia 64 tahun yang mengambang dan tersangkut rumpun bambu di aliran sungai desa Danguk Ngawi. Petugas mengevakuasi ke daratan. Jenazah korban ditemukan sekitar 7 km dari titik awal tenggelam.
Tadi menurut keterangan dari tim, tadi posisinya dia menepi ya, karena posisinya dia tengkurap ya, dia tengkurap ataupun sudah minggir ke tepi. Tersangkut pohon gitu? Ya, tadi sempat masuk ke aliran kecil ke sungai gitu. Selanjutnya jenazah apa? Selanjutnya jenazah kita evakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk proses identifikasi. Setelah identifikasi selesai, kita serahkan kepada pihak keluarga. Korban diduga terpeleset ke sungai dan hanyut terseret banjir saat pulang dari sawah. Sabtu 17 Mei 2025. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Setelah dilakukan perburuan, tim Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya menemukan tempat persembunyian buronan anggota komplotan pencuri sepeda motor di Bangkalan bulan Maret 2025 lalu. Dalam aksinya, tersangka berperan sebagai eksekutor motor yang menjadi target curian. Seorang pemuda yang menjadi buronan kasus pencurian sepeda motor ditangkap tim Satreskrim Polres Bangkalan di Dusun Dabung, Kecamatan Geger, Bangkalan. Tersangka Sanusi berusia 18 tahun sempat kebingungan dan panik saat polisi berpakaian preman datang dan memborgol kedua tangannya. Meski begitu, tersangka akhirnya mengakui kejahatan yang pernah dilakukannya bersama beberapa rekannya. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut atas nama inisial FN. Pada saat ini terhadap tersangka telah kami lakukan penahanan dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Bahwa SN ini satu komplotan dengan AR dan MN yang sebelumnya sudah kami lakukan penangkapan. Dan saat ini masih ada satu DPO lagi yang belum tertangkap atas nama inisial FN. Penangkapan Sanusi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua pelaku lain yang sebelumnya sudah diringkus petugas. Tersangka asal Tanah Merah itu mengaku berperan sebagai eksekutor target curian saat menjalankan aksi kejahatannya di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Maret 2025 lalu. Hasil curian tersangka bersama komplotannya telah dijual seharga Rp3 juta dengan pembagian Rp750.000 per orang. Sementara satu pelaku lain berinisial FN yang berstatus DPO kini masih diburu polisi. Atas perbuatannya, komplotan curanmor ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Kita beralih ke informasi haji. Sekitar 3.000 galon air zam-zam tiba di embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Senin siang. Air zam-zam ini dipasok oleh maskapai Saudi Airlines untuk diberikan kepada jemaah haji ketika pulang dan sampai di asrama. Masing-masing jemaah haji akan mendapat 1 galon berisi 5 liter air zam-zam. Saat pertama kali datang, ribuan galon air zam-zam ini langsung dibongkar dan dimasukkan dalam gudang asrama haji. Pengiriman akan dilakukan bertahap hingga berjumlah 36.845 galon air zam-zam. Sesuai rencana PPIH Embarkasi Surabaya, jemaah haji akan mendapat 1 galon atau 5 liter air zam-zam. Dengan syarat, jemaah menunjukkan paspor pada petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Pemberian 5 liter per galon pada jemaah ini untuk mencegah agar jemaah tak membawa pulang air zam-zam sendiri. Zam-zam itu ya berangkat lebih dahulu dari Saudi, nanti jemaah tinggal mengambil di asrama haji di embarkasi. Berapa Pak tahun ini? Kalau tahun-tahun sebelumnya 5 liter ya. Per jamaah ya Pak? Per jamaah, gitu. Saya belum tahu untuk aturan yang sekarang, nanti saya akan cek. Untuk sementara, air zam-zam disimpan dalam gudang dan dikumpulkan hingga mencapai jumlah jemaah haji embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebanyak 36.845 jemaah. Rencananya akan ada pengiriman bertahap sebanyak 9 kali dengan jumlah kisaran 3.000 galon setiap pengiriman. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.